Oke, selamat datang kembali di Senin Kuantum. Hari ini kita masih membahas soal yang ada di buku Gasiorowicz bab 2 ya. Sekarang kita udah ada di nomor 10. Nah, di nomor 10 ini kita bahas tentang arus probabilitas ya, atau probability current. Jadi soalnya bilang, tunjukkan bahwa persamaan konservasi ini ya, atau persamaan kekekalan gitu. Bentuk persamaannya seperti ini, nanti kita akan bahas ini itu apa. Tunjukkan bahwa persamaan ini berlaku gitu ya, soalnya intinya. Ketika si fungsi gelombang yang kita punya, si psi ini, memenuhi persamaan Schrödinger nih. Ini persamaan Schrödinger. Oke? Nah, tapi ada catatan. Tapi dia hanya berlaku jika if si fungsi potensialnya ini real ya. Fungsi potensial yang mana? Yang ini. Oke? Nah, sekarang langsung kita kerjain soalnya ya. Gimana caranya? Ini tadi bentuk persamaan konservasinya ya. Nah, P itu apa? P. Kalian ingat P itu adalah rapat probabilitas ya. Nah, sedangkan J itu apa? J itu adalah arus probabilitas, oke? Nah, rapat probabilitas itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Dia itu ingat ya, nilai mutlak kuadrat dari si fungsi gelombang ya. Jadi kalau kalian ingat, fungsi gelombang di fisika kuantum itu nggak punya artifisis, tapi artifisisnya ada di mutlak kuadratnya. Mutlak kuadratnya kita interpretasikan sebagai rapat probabilitas ya. Nah, ini rapat probabilitas. Sekarang arus probabilitas itu bentuknya seperti apa? Arus probabilitas itu didefinisikan bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini si arus probabilitas bentuknya. Nah, kita disuruh tunjukin kalau misalnya yang ini diturunin terhadap waktu, dijumlahin sama si ini diturunin terhadap X gitu ya, hasilnya akan sama dengan 0. Oke, nah kita lihat. Gimana cara ngerjainnya? Mudahnya kita kerjain yang bagian ini aja dulu nih. Jadi si fungsi rapat probabilitasnya yang ini, kita turunin dulu terhadap waktu ya. Itu hasilnya gimana? Kalau kita mau turunkan fungsi rapat probabilitas ini terhadap waktu, artinya kan kita turunin terhadap waktu si psi kuadrat itu kan ya. Nah, atau sama aja kayak kita turunin terhadap waktu bentuk apa? Psi bintang dikali psi. Ya, karena ingat, psi kuadrat mutlak itu dia adalah psi bintang dikali psi, karena dia kompleks kan ya. Oke, jadi ini tinggal kita turunin aja nih satu-satu. Pertama kita punya ini ya, terus suku keduanya yang diturunin adalah yang psi-nya. Ini pakai aturan Leibniz namanya. Aturan turunan biasa untuk perkalian ya. Nah, kita punya ini. Terus gimana dari sini? Ingat bahwa si fungsi gelombang ini ya, si psi-nya ini memenuhi persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger itu yang mana? Persamaan Schrödinger itu yang saya tulis tadi di awal ya, yang bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger untuk psi ya, untuk fungsi gelombang psi. Nah, sekarang gimana kalau persamaan Schrödinger untuk fungsi gelombang yang psi bintang, jadi yang konjugatnya. Nah, itu gimana caranya? Tinggal si persamaan Schrödinger ini semuanya kita konjugatin aja nih. Kita konjugatin hasilnya apa? Pokoknya kalau kita konjugatin artinya yang I jadi minus I ya. Jadi kan ini kita punya IH, jadinya apa kalau kita konjugatin jadinya minus IH coret. Oke, jadi kita punya yang bagian konjugatnya ini persamaannya. Oke, jadi kayak gini ya. Ini yang kedua adalah untuk yang konjugat, persamaan Schrödinger. Yang atas adalah untuk persamaan Schrödinger yang psi biasa. Nah, ini saya hapus lagi nih yang bagian konjugatnya. Jadi kita punya dua nih persamaan Schrödinger. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Lihat aja nih, di persamaan Schrödinger kan ada d psi dt ya. Ini juga ada d psi dt. Nah, kita masukin aja nih d psi dt-nya ke dalam sini. Ini yang mana nih? Yang ini berarti ya. Ini kan ada d psi dt nih. Kita ganti jadi ini. Dibagi H coret gitu. Yang ini juga sama ya. Jadi apa tuh? Jadinya ini kan d psi dt doang ya, sedangkan ini ada IH coret. Oke. Jadi ini kita masukin ini semua tapi dikali 1 per IH coret. Nah, bedanya yang ini kita kalinya sekarang sama minus 1 per IH coret. Oke. Jadinya apa tuh? Jadinya turunan terhadap waktu dari P-nya adalah ini ya. Pertama yang konjugat dulu. Jadi kita punya minus 1 per IH coret. Terus di dalamnya ada yang bagian ini. Kemudian potensialnya yang konjugat juga. Nah, ini semua dikali sama psi. Oke. Terus ditambah sama yang suku kedua. Yang mana? Yang ini nih. Jadi kita punya psi konjugat dikali sama 1 per IH coret. Kurung itu semua ya. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian lanjut. Kita kerjain satu-satu aja ya. Ini kita kaliin sini, itu biasa ya.
Ini hasilnya adalah ini ya. Bentuknya jadi kayak gini nih. Nah, sekarang kita bisa kumpulin nih. Yang ini kan mirip ya. Ada H coret per 2IM-nya. Jadi H coret per 2IM-nya bisa kita keluarin. Jadinya apa tuh? Jadinya kayak gini. Kemudian yang berikutnya, ini ada psi konjugat kali psi ya. Ini kan bisa kita tulis dia mutlak psi kuadrat ya. Ini. Terus yang ini juga sama nih. Oke, terus dia juga sama-sama mengandung 1 per IH coret. Jadi 1 per IH coretnya bisa kita keluarin, sehingga kita dapat kayak gini. Oke, ini semua adalah apa tadi? Turunan terhadap waktu dari fungsi rapat probabilitas ya. Nah, sekarang kita coba fokus ke yang suku pertama dulu nih. Yang ini. Ini ada turunan kedua dari psi terhadap X ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita bisa buat bentuknya jadi kayak gini. Ingat bahwa ini kalau kita turunin terhadap X pakai aturan perkalian gimana? Aturan perkalian turunan. Kan kita punya yang pertama turunan kedua ini ya. Terus ditambah sama yang ini. Ya enggak? Pakai aturan perkalian aja. Terus yang satu lagi juga sama. Kalau misalnya kita punya kayak gini nih. Bentuk kayak gini, kalau kita kerjain pakai aturan perkalian gimana? Tuh, buat turunan ya. Ini jadinya kan kayak gini ya. Nah, terus ini kalau misalnya kita mau tulis, ini tuh apa sih? Ini kan turunan terhadap X dari psi konjugat dikali sama yang non-konjugat ya. Atau ini sama aja kayak ini. Mutlak kuadratnya gitu ya. Mutlak kuadrat dari turunan psi terhadap X. Berarti yang ini juga sama. Ini bisa kita tulis juga kayak gitu. Nah, sekarang lihat. Kita punya ini nih. Turunan kedua dari psi bintang dikali psi. Itu kan sama kayak yang bagian ini kan. Nah, jadi kita bisa ganti ini. Bisa ganti ini. Jadi yang ada di sini nih. Atau jadi ini dikurang ini. Ya enggak? Nah, idenya kayak gitu ya. Yang ini juga sama. Kita punya bentuk kayak gini nih. Psi bintang dikali turunan kedua psi terhadap X ya. Dan ternyata itu ada di sini. Nah, jadi kita bisa ganti ini semua dengan ini kurangi ini, gitu. Oke, jadi langsung saya tulis ya. Kalau kita ganti, jadinya apa tuh? Suku pertamanya kita punya ini dikurang sama ini ya. Oke, kemudian yang kedua, minus. Sekarang berarti minus apa? Minus ini ya. Ini itu adalah ini kurang ini. Oke, jadi minus ini. Terus minus dari ini kurang ini ya. Jadi minus ketemu minus kan plus ya. Jadi kita punya plus ini. Oke, tutup. Nah, sisanya apa? Sisanya yang suku ini jangan lupa ditulis ya. Jadi kita punya kayak gini. Kuadrat jangan lupa. Oke. Nah, dari sini apa yang bisa kita coret? Ini udah kelihatan ya. Yang ini kan ada plus, ini kuadrat, ini juga ada minusnya. Jadi ini sama, bisa kita coret. Kemudian ini sama-sama diturunin terhadap X gitu. Jadi turunan terhadap X-nya bisa kita keluarin. Oke, bisa kita keluarin. Jadi kita tulisnya gimana bentuknya? Jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Oke, terus kalian ingat tadi, arus probabilitas tuh bentuknya kayak gimana? Arus probabilitas itu J ya, yang tadi J, XT itu kan ini. Ya, artinya apa? Artinya yang ada di dalam sini nih, kalau kalian perhatikan nih. Ini adalah minus J, ya nggak? J itu kan ini nih, ini psi bintang turunan psi terhadap X, terus dikurang turunan psi bintang dikali psi, ya. Sedangkan ini kan kebalikannya ya. Ini turunan yang positifnya itu 2 psi star per 2X gitu, dikali psi, terus yang negatifnya adalah psi bintang kali 2 psi per 2X. Jadi ini minusnya, ini semua adalah minus dari J. Jadi ini bisa kita tulis, ini semua minus J XT. Nah, ini juga sama nih yang sebelah kanan. Ini mutlak psi kuadrat. Ini adalah PXT. Nah, jadi kita tulis gimana tuh? Persamaannya jadi minus turunan terhadap X dari J XT ya. Nah, di jumlah yang suku terakhir yang ada potensialnya ini. Oke, jadinya kayak gini. Kemudian, yang bagian ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri ya. Yang tadinya minus jadi plus, sehingga kita punya persamaan kayak gini. Oke.
Nih, lihat ya. Ini udah mirip sama persamaan yang ditanyain di soal tadi. Bedanya apa? Bedanya yang ditanyain di soal tadi sebelah kanannya harus sama dengan 0, ya enggak? Itu dia baru disebut sebagai persamaan konservasi atau persamaan kekekalan. Oke, gimana caranya kita bikin supaya yang sebelah kanannya ini 0? Artinya kita harus bikin ini semua sama dengan 0 kan? Nah, caranya gimana? Oh, mungkin kita bisa buat si P-nya 0. Ya bisa sih, kalau P-nya 0 kan ini semua jadi 0 ya. Cuman masalahnya kalau P-nya 0 berarti itu kita sebut sebagai kondisi yang trivial gitu. Karena si fungsi rapat probabilitasnya 0. Atau praktis ya partikelnya nggak ada gitu kan. Atau yang ini juga berarti 0 dong otomatis. Nah, artinya yang harus kita buat 0 adalah, ya jangan P, selain P. Itu adalah yang bagian ini. Nah, kita pengen supaya ini 0, itu syaratnya adalah Vx min V bintang X-nya ini harus sama dengan 0 ya. Nah, ini artinya apa? Artinya Vx-nya harus sama dengan V bintang X. Atau si potensial itu sama dengan konjugatnya. Artinya apa? Apa bilangan yang sama dengan konjugatnya? Itu artinya si potensialnya real, ya nggak? Nggak mungkin ada bilangan kompleks di situ. Karena kalau dia ada bilangan kompleks, pasti beda dong. Kan yang I jadi minus I. Nah, tapi kalau dia bilangan real, kita konjugatin ya tetap dirinya sendiri. Misalnya kita punya bilangan 2 ya. 2. Terus 2 konjugat itu apa? 2 konjugat ya 2. Sama aja. Karena kan nggak ada I-nya di situ. Beda ceritanya kalau kita punya misalnya 2 plus 3I gitu ya. Terus ini kita konjugatin. Ini kan jadinya sama dengan 2 min 3I. Nah, beda kan? Nggak sama kan? Nah, artinya bisa kita simpulkan kalau si potensialnya itu real, itu persamaannya memenuhi persamaan konservasi yang ini sama dengan 0 jadinya. Nah, oke, jadi itu cara mengerjakan soal yang kayak gini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, seperti biasa, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.